satu yang bertemakan Next Scholarship, Langkah Besar Menuju Negeri Sakura. Perkenalkan, nama saya Nida Pandini sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Oke, teman-teman semua, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sambutan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga acara inti, yang keempat sesi diskusi, yang kelima dokumentasi, dan yang terakhir yaitu salam penutup. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke acara yang pertama yaitu sambutan dari Kak Zukma selaku founder Dream Come True Indonesia. Halo Kak Zukma. Halo, aku ada suaranya nggak? Ada. Baik Kak, dipersilahkan. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa apapun. Adanya scholarship fair ini merupakan bukti nyata dari visi dan misi Dream Come True Indonesia yang berkeinginan untuk memberikan dampak positif di bidang sektor pendidikan di Indonesia sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yoga yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau, dan saya harap teman-teman yang kali ini hadir bisa menyerap ilmu beliau, dan bagi yang ingin melanjutkan studi ke Jepang mungkin bisa meneruskan langkah beliau ke depannya. Tak perlu panjang lebar lagi, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zukma atas sambutannya. Baik teman-teman, kita masuk ke acara yang kedua yaitu pembacaan doa dari yang akan dipimpin oleh Kak Raka selaku co-founder Dream Come True Indonesia. Kepada Kak Raka dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Baik para audiens sekalian, sebelum acara ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohonkan kelancaran dan kesuksesan acara pada malam hari ini. Bagi yang muslim bisa membacakan Al-Fatihah, dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. Baik, doa dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Raka yang telah membantu kita memimpin doa. Semoga acara webinar malam ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke acara inti yaitu tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama pembicara webinar kita malam ini. Namanya itu Kak Revyoga Jehan Pratama Irsadanar. Kak Yoga ini penerima beasiswa Monbuka Gusi dari pemerintah Jepang di tahun 2019 yang sedang menempuh program S2 di bidang International Corporation Studies di Kobe University. Sebelum menempuh studi master di Jepang, Kak Yoga ini mendapatkan gelar sarjana ilmu politik dari program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2018. Kak Yoga juga merupakan research intern di ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2018. Wah, keren banget ya teman-teman.
langsung aja nih kita sapa Kak Yoga yang sudah bergabung bersama kita. Halo Kak Yoga. Halo Ninda dan teman-teman semua, selamat malam. Oke, aku pengen nyapa Kak Yoga nih, tapi pakai bahasa Jepang. Boleh. Gokigen ikaga. Gimana? Gokigen ikaga itu bukan itu Gokigen ikaga. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Itu aku nanya kabar kakak maksudnya. Oh, Genki des. Oh ya. Sehat. Aduh, aku kurang tahu nih Kak bahasa Jepang. Oh iya, itu bahasa ini apa? Bahasa yang untuk bahasa yang tinggi banget, itu bahasa krama. Kalau bahasa Jawa gitu. Jadi kurang umum. Oh iya. Mungkin aku salah kali ya search-nya. Kak, kalau di sini sama di sana itu perbedaan waktunya berapa jam? Di sini di Jepang pakai namanya Japan Standard Time. Jadi seluruh wilayah Jepang itu waktunya sama. GMT plus 9, jadi sama kayak waktu Indonesia Timur. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang dari daerah yang WIT, nah kita sama nih waktunya. Gitu. 2 jam ya Kak ya? Betul 2 jam. Kalau sekarang ini kesibukannya selain studi itu apa ya Kak? Kesibukan selain studi, kadang-kadang bikin konten di Instagram, sama ini bantu-bantu temen lah di organisasi pelajar Indonesia gitu. Kalau teman-teman ada kegiatan kebudayaan, main-main angklung gitu, nah kadang-kadang ikut bantu juga. Kak, boleh nih sapa teman-teman peserta pakai bahasa Jepang gitu. Tadi kan aku salah tuh nyapanya. kurang tepat lebih tepat. Boleh nih Kakak sapa teman-teman peserta pakai bahasa Jepang gitu. Oke. Kalau nyawa pakai bahasa Jepang, konbanwa minasang wa genki desu ka? Itu tadi artinya selamat malam semuanya, apakah teman-teman sehat gitu. Kalau aku soalnya taunya itu cuma ohayo, konnichiwa, sama Oyasumi nasai. Nah, sama paling ya aishiteru gitu. Itu juga dari lagu kan. Oh ya Kak, dulu sebenarnya sempat tahu aku tuh pas waktu lagi SMK itu, pas mau kelulusan itu kayak sempat pengen deh kuliah di Jepang gitu. Soalnya waktu itu lagi suka banget sama dorama, sama filmnya aktor Kento Yamazaki gitu. Tapi aku tuh nggak tahu caranya kuliah di luar negeri itu gimana, kuliah di Jepang itu gimana. Terlebih aku juga nggak tahu ya bahasanya gitu. Terus, nah boleh nih nanti kakak tuh kayak sharing-sharing gitu, gimana sih caranya, caranya bisa kuliah di luar negeri gitu, atau tips-tips dari Kak Yoga itu. Tapi sebelum itu Kak, aku mau ini dulu ya, bacain rules dari webinar malam ini. Oke, boleh silakan. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, saya mau bacain tata tertib webinar malam ini ya. Yang pertama yaitu para peserta diwajibkan open kamera dan memakai virtual background yang disediakan. Yang kedua, para peserta dilarang menyalakan mic selama acara berlangsung kecuali pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, para peserta wajib menghormati panitia, narasumber, dan sesama peserta lainnya. Yang keempat, para peserta wajib mengisi absensi kehadiran pada webinar ini. Tidak mengisi absensi tidak akan mendapat sertifikat. Sayang banget kan kalau misalkan nggak ikut tuh tapi nggak isi absensi. Nah, oke, kita balik lagi nih ke Kak Yoga. Silakan Kak Yoga, dibuka nih sesi sharingnya. Oke, aku share screen ya. Ini aku udah ada PPT nih biar lebih enak nyampeinnya. Boleh Kak. Sip, oke udah kelihatan ya teman-teman.
Ya, kelihatan, Kak. Oke, sip. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Dream Come True Indonesia yang udah ngajak gabung untuk ngobrol-ngobrol seru pada malam hari ini. Juga terima kasih khususnya untuk Kak Zukma, Kak Raka, dan jajaran pimpinan Dream Come True Indonesia, dan juga Kak Ninda yang sudah bantu memperkenalkan dan memandu acara pada malam hari ini. Nah, jadi malam ini sebelumnya perkenankan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Jadi namaku Raffi Yoga Jehan Pratama Irsadanar. Kadang-kadang ada yang manggil Yoga, kadang-kadang ada yang manggil Raffi, tapi lebih sering dipanggil Raffi kalau di luar rumah. Tapi apa aja nggak apa-apa lah gitu. Nah, sekarang posisinya baru masuk S3, jadi kemarin lulus S2 bulan lalu, sekitar bulan September, terus Oktober masuk S3. Jadi lanjut di sini sekaligus beasiswanya bisa diperpanjang. Jadi aku kuliah di Kobe University, jurusannya Graduate School of International Cooperation Studies. Dulu S1-nya di Jogja, di Universitas Muhammadiyah Jogja, jurusannya Hubungan Internasional, angkatan 2014, lulus 2018. Nah, habis itu 4 hari setelah wisuda S1, dapat pengumuman kalau lolos wawancara untuk lolos seleksi wawancara untuk beasiswa Max gitu. Jadi setelah lolos berkas, tes tulis, nah terus wawancaranya lolos gitu. Nah, terus 2019-nya berangkat ke Jepang untuk S2, lulus 2021, diperpanjang tambah S3 jadi sampai 2024. Nah, nanti aku ceritain gimana ceritanya bisa sampai ke sana gitu. Nah, jadi malam ini selain aku mau nge-share pengalamannya, yang lebih penting adalah aku mau nge-share juga gimana caranya nyolong start. Jadi kan dulu itu aku bisa dinyatakan lolos wawancara 4 hari setelah wisuda karena aku ngelamarnya sebelum lulus. Jadi waktu selesai sidang, selesai bebas teori gitu, nah aku daftar beasiswa Max. Jadi begitu wisuda bulan Juli, udah selesai seleksinya gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah aku mempersiapkan beasiswa itu dari semester 4. Jadi 2 tahun persiapannya. Untuk bisa lolos sekali apply sebelum lulus, nah itu perlu persiapan waktu 2 tahun. Nah, ntar gimana cara nyiapinnya dari nol, gimana cara nyolong startnya, nah nanti aku share abis ini. Gitu. Nah, pertama, buat teman-teman yang mungkin masih asing ya, yang masih asing, yang baru pertama kali dengar apa sih beasiswa Monbuka Gakusho itu gitu. Susah banget namanya disebutin. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa dari Kemendikbud Ristekporanya Jepang. Jadi Kemendikbud Ristekporanya Jepang itu kalau disingkat Max, Monbuka Gakusho. Cuman kalau di Inggrisin namanya jadi Max gitu. Nah, jadi beasiswa ini ada berbagai jenjang. Ada yang dari D2, D3, S1, S2 dan S3 juga. Nah, cuma nanti yang mau aku share itu yang beasiswa S2 sama S3. Nah, buat teman-teman di sini yang jurusannya sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang, bisa juga ikut beasiswa exchange. Jadi beasiswanya namanya Japanese Studies. Itu untuk beasiswa untuk exchange di Jepang selama setahun. Gitu. Di fully funded, dibayarin visa, dibayarin tiket pesawat, dikasih duit tiap bulan gitu.
Nah, terus kalau misalnya ada teman-teman yang di jurusan kependidikan, ada juga beasiswa untuk teacher training. Ini 1,5 tahun di Jepang untuk pelatihan guru. Cuman biasanya mesti jadi guru sekolah dulu selama 5 tahun, baru eligible untuk daftar beasiswa ini. Nah, jalur pendaftaran beasiswa ini itu ada 2. Yang pertama adalah embassy recommendation, itu yang daftarnya lewat Kedubes. Nah, terus ada university recommendation. Nah, itu yang daftarnya lewat universitasnya langsung. Gitu. Dan jadi yang mau aku share itu yang embassy recommendation karena selain aku diterimanya di situ, embassy recommendation itu lebih umum istilahnya. Maksudnya semua orang bisa mendaftar lewat Kedubes. Gitu. Nah, jadi fasilitasnya ada full tuition, jadi gratis SPP, terus tiket pertama kali berangkat sama terakhir kali pulang nanti dibayarin juga, ada tunjangan tiap bulan, terus gratis pembuatan visa. Jadi selain gratis, nanti kalau teman-teman penerima beasiswa Max itu waktu bikin visa di Kedubes disendiriin jalurnya. Jadi teman-teman nggak perlu antri di tempat pembuatan visa, tapi nanti disendiriin. Biasanya sih di Perpus atau di mana gitu. Jadi ada jalurnya sendiri. Nah, selain itu fasilitasnya adalah yang nggak tertulis di websitenya, tapi ada di dalam frequently asked questions-nya itu adalah beasiswa ini bisa diperpanjang. Jadi kalau naik tingkat dari S1 ke S2 atau S2 ke S3 itu bisa diperpanjang, asalkan untuk naik jenjang. Jadi kalau misal S2 molor gitu nggak bisa diperpanjang. Bisanya kalau misal S2 dilanjutin ke S3 gitu bisa diperpanjang beasiswanya. Nah, itu tentang beasiswa Max. Nah, untuk info lebih detail, silahkan cek website Kedubes Indonesia. Teman-teman tinggal googling aja Max Indonesia gitu, nanti langsung muncul paling atas tuh websitenya Kedubes Jepang di Indonesia. Nah, segala informasi resmi itu ada di situ. Nah, proses seleksinya kayak apa sih yang G2G yang lewat Kedubes? Nah, jadi kalau lewat Kedubes itu seleksinya ada 2 tahap. Yang pertama itu yang primary screening, ada yang kedua secondary screening. Yang primary screening itu seleksinya di tingkat nasional atau di tingkat domestik. Jadi teman-teman akan bersaing melawan pelamar di Indonesia. Di angkatanku dulu, aku nggak tahu jumlah pendaftarnya berapa, tapi kalau ngelihat dari nomor peserta, itu nomor pesertanya sampai 1.500-an. Nah, kita yang berangkat itu ada 30 orang. Jadi mungkin probabilitasnya 1:50 atau 2/100 gitu. Nah, di primary screening ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi berkas, yang kedua itu tes tulis, yang ketiga itu tes wawancara. Ini dibuat sistem gugur. Jadi pertama berkas dulu, nanti dari berkas yang lolos baru tes tulis, nanti yang lolos tes tulis baru dipanggil untuk wawancara. Nah, kalau udah lolos tes wawancara, itu berarti sudah menjadi calon kandidat yang akan direkomendasikan ke Dubes ke Jepang, ke Max Pusat. Nah, baru nanti di secondary screening, nanti berkas kita akan dikirim ke Jepang, ke Max Pusat. Nah, di situ nanti berkas kita akan disandingkan dengan berkas dari pelamar negara lain. Gitu. Jadi secondary screening ini levelnya yang level internasional. Gitu. Baru nanti setelah lolos secondary screening, baru resmi dinyatakan sebagai awardee beasiswa Max. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara lolosnya gitu, gimana tips-tips untuk lolos setiap tahapnya. Nah, jadi nanti aku mau share persiapan sebelum aplikasi. Jadi kalau misal teman-teman sekarang posisinya masih nol banget nih gitu, belum tahu
belum tahu soal beasiswa ini, terus belum nyiapin apa-apa, masih dari nol banget gitu. Harus nyiapin mulai dari mana. Itu supaya nanti waktu apply tahun depan atau tahun depannya lagi itu bisa kompetitif lah gitu, bisa lebih pede. Gitu. Jadi perlu ada pondasinya dulu. Nah, nanti aku share pondasinya kayak apa. Nah, yang kedua adalah nanti kalau misal teman-teman udah siap, udah beneran apply gitu, nah, nanti aku share juga pengalamanku, tips-tips untuk lolos setiap tahapnya. Gimana caranya lolos berkas, gimana caranya lolos tes tulis, gimana caranya lolos wawancara, dan segala macamnya. Nah, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa seluruh isi konten presentasi ini itu semuanya berdasarkan pengalaman pribadiku tahun 2018 untuk berangkat tahun 2019. Jadi kalau misal teman-teman ada yang punya pertanyaan yang sifat regulasi gitu, Kak, kalau IPK-nya segini bisa nggak gitu, Kak, kalau misal TOEFL-nya segini masih boleh daftar nggak, segala macam. Nah, itu silakan ditanyakan ke Kedubes. Gitu. Jadi kalau pertanyaan yang sifatnya peraturan atau regulasi itu yang punya otoritas menjawab adalah Kedubes. Cuman kalau ditanya pengalaman, aku bisa nge-share pengalamanku gitu. Nah, ini sekedar cerita. Jadi karena beasiswa Max ini adalah beasiswa dari pemerintah Jepang yang dikelola oleh Kemendikbud Ristekporanya Jepang. Jadi kalau sebelum COVID, sebelum berangkat, biasanya penerima beasiswa Max itu diundang ke Kedubes. Diundang ke Kedubes untuk menerima orientasi dan dilepas oleh dubesnya langsung. Nah, ini foto tanggal 25 Maret 2019. Ini seminggu sebelum berangkat. Jadi kita diundang dan ngumpul di Kedubes. Ini sebenarnya ada anak S1. Ini sebenarnya seluruh jenjang diundang ya. Jadi dari D2, D3, S1, S2 dan S3 diundang semua. Cuman ini kita foto sendiri yang anak-anak pasca sarjana yang S2 dan S3 gitu. Ada sekitar 30 orang, cuman yang bisa datang sekitar berapa nih? Kayaknya ada beberapa yang nggak datang. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman yang sekarang masih semester 4 atau bahkan masih SMA gitu, SMA kelas 3 atau mungkin baru masuk kuliah. Nah, ini adalah informasi yang dulu aku juga dapat waktu aku semester 3 gitu. Informasi ini aku dapat, jadinya aku bisa nyolong start dibanding yang lain. Yang lain ada yang baru dapat info waktu udah lulus baru dapat informasinya, sedangkan aku udah dapat informasinya dari semester 3. Jadi bisa nyiapin lebih awal gitu. Nah, buat teman-teman yang sekiranya masih lumayan jauh gitu, ngebayangin sekolah S2, nah, teman-teman bisa menyiapkan empat hal ini. Kalau mau sekolah di Jepang S2 pakai beasiswa Max atau beasiswa dari pemerintah Jepang. Nah, yang pertama adalah persiapan informasi. Nah, ini banyak banget orang yang nyekip, banyak yang langsung nyiapin berkas, langsung nyiapin formulir segala macam. Padahal sebelum itu mereka perlu fondasi. Jadi sebelum menyiapin semuanya, yang pertama kali harus disiapin itu adalah informasi. Kenapa? Karena tanpa informasi, teman-teman nggak tahu mesti nyiapin apa, teman-teman nggak tahu juga nanti proses seleksinya kayak apa, dan yang terpenting teman-teman nggak bisa ngakalin, mesti fokus kemana gitu. Untuk bisa menjadi lebih baik daripada pelamar lain, mesti fokus kemana gitu. Jadi persiapannya kurang terarah. Nah, gimana caranya mendapatkan informasi? Yang pertama adalah baca di website resmi. Ini
kedengarannya sepele, tapi ada banyak orang yang bahkan nggak tahu gimana caranya ngecek ke website resmi, yang masih nanya gitu, Kak persyaratannya apa gitu, cara ngeceknya di mana. Padahal kalau misal orang pada bisa buka Instagram, pada bisa buka Facebook gitu, mestinya bisa buka Google, bisa buka Google, bisa cek di Google tentang beasiswa Max atau mau buka Gakusho di website Kedubes di Indonesia. Nah, itu buka dulu website resminya, baca seluruh informasinya, seluruh persyaratannya, seluruh frequently asked questions-nya sampai habis. Jangan ada satu kalimat pun yang terlewat. Nah, baru ketika ada yang nggak jelas, bisa tanya ke panitia penyelenggara. Jadi silakan email atau telepon Kedubes Jepang di Indonesia. Sepengalamanku, Kedubes Jepang di Indonesia itu sangat fast response kalau email, apalagi kalau ditanyain soal beasiswa ini. Mereka ada satu section khusus yang nanganin soal kebudayaan dan pendidikan. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan jangan sungkan untuk tanya ke Kedubes Jepang di Indonesia. Gitu. Silakan disusun pertanyaannya. Kalau ada banyak pertanyaannya disusun, pakai bahasa yang sopan dan rapi. Nah, silakan kirim email ke Kedubes gitu untuk mendapat jawaban yang resmi. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa namanya blog walking atau baca-baca pengalaman awardee yang udah lolos. Ini nggak harus di blog kayak Blogspot atau WordPress ya. Bisa jadi di Instagram atau sosmed lain. Sekarang kan udah mulai banyak tuh orang nge-share pengalaman di berbagai platform. Nah, atau teman-teman bisa ngontak PPI di negara itu. Atau kalau misalnya Jepang ya PPI Jepang atau PPI di kota-kota atau universitas yang teman-teman pengen tuju. Nah, jadi dulu aku semester 5 aku mencari informasi soal studi hubungan internasional di Jepang itu dengan email PPI di Jepang dari yang paling utara di Hokkaido sampai yang paling selatan di Fukuoka. Jadi semuanya aku blast email nanyain di kota ini ada mahasiswa HI enggak gitu. Kalau ada boleh dong minta kontaknya, pengen ngobrol. Nah, kayak gitu. Teman-teman jangan sungkan untuk tanya ke PPI tempat yang teman-teman pengen tuju. Karena teman-teman di PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia punya peran dan punya tanggung jawab gitu untuk membagikan informasi-informasi pendidikan ke teman-teman di Indonesia supaya bisa nyusul ke negara itu juga. Gitu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah ikut seminar kalau offline, kalau online ya ikut webinar kayak gini. Gitu. Nah, itu cara mendapatkan informasi. Kalau misal teman-teman bisa dapat semua informasi itu, teman-teman bisa tahu persyaratannya apa, proses seleksinya kayak apa, dan tips untuk lolosnya gimana. Jadi tahu mesti fokus-fokus kemana untuk bisa lolos. Nah, dari situ hampir pasti teman-teman ada efek dominonya. Jadi tahu mesti nyiapin apa dan tahu mesti fokus kemana. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih nol banget, mulailah dari informasi. Nanti ada efek dominonya sendiri. Gitu. Cuman sayangnya banyak yang banyak yang mengabaikan gitu. Pengennya langsung praktek, langsung terjun, langsung action gitu. Padahal pertama harus lengkap dulu informasinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan bahasa. Kenapa bahasa? Karena dari teman-teman nyiapin berkas kalimat pertama di berkas gitu. Dari nulis nama, nulis alamat, sampai besok wisuda sekolah di Jepang atau di luar negeri yang lain, itu pasti pakai bahasa asing. Entah bahasa Inggris atau bahasa lokal di negara tersebut. Teman-teman bisa fokus ke bahasa Inggris dan atau ke bahasa Jepang. Jujur aja, aku kuliahnya pakai bahasa Inggris, tesisnya pakai bahasa Inggris. Jadi waktu seleksi juga aku ngelampirinnya sertifikat bahasa Inggris dan ngerjain tes bahasa Inggris.
Jadi bahasa Jepangnya tuh 0. Nah, cuman kalau memang nggak bisa bahasa Jepang, berarti bahasa Inggrisnya harus outstanding untuk nutup bahasa Jepangnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misal bahasa Inggrisnya nanggung, bahasa Jepangnya perlu digenjot banget. Nah, ini biasanya teman-teman yang sastra Jepang itu lebih terbiasa dengan bahasa Jepang daripada bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi minimal menguasai 1 dari 2 bahasa itu. Yang ketiga adalah IPK. Kenapa IPK? Karena selain ini kunci untuk lolos berkas, juga untuk dapat IPK itu kan perlu kuliah selama 7 semester. Jadi sekitar 7-8 semester untuk mendapatkan IPK akhir. Jadi perlu dijaga stabil setiap semester IPK-nya. Kalau bisa sih di atas 3,2. Jadi terakhir kali aku lihat persyaratan daftar beasiswa Max itu 3,2 minimal. Jadi untuk teman-teman supaya aman gitu. Karena kan ada ribuan orang tuh. Ribuan orang, asumsinya yang IPK-nya mendekati 3,2 itu ada banyak. Jadi supaya teman-teman outstanding ya dipertahankanlah 1 atau 2 poin di atas itu. Nah, dan yang keempat adalah ini yang menurutku poin yang paling penting. Tapi pada zamanku dulu banyak mahasiswa yang belum sadar pentingnya pengalaman riset. Karena ketika kita dengar kata riset, penelitian tuh kayak suatu hal yang sangat tinggi, suatu hal yang sangat rumit banget. Contoh